Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ma'syarul muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan tugas kewajiban kita, yakni sholat Jumat. Harapan kita tentu saja moga-moga apa yang telah, sedang dan akan kita kerjakan kiranya senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Selaku khatib tentu saja saya tak lupa menyampaikan wasiat, terutama untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar kelak kita dapat memperoleh predikat muttaqin di sisinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kendati saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Tsani, melewati bulan Rabiul Awal, tapi nuansa bulan Maulid, bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar masih terasa. Terlebih lagi tidak sedikit umat Islam, baik lewat kegiatan majlis taklim, musola, masjid atau ikatan-ikatan remaja, mereka tidak ketinggalan melaksanakan peringatan hari lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, begitu banyak sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu patut kita jadikan contoh dalam hidup ini. Sebab manusia itu memerlukan contoh dalam hidup ini. Dan bagi kita selaku muslim, tentu tidak ada contoh manusia lain yang lebih baik di atas muka bumi ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kendati pun Nabi Muhammad jelas itu sebagai seorang rasul yang dalam ilmu kalam dikatakan kalau yang namanya rasul itu dijamin oleh Allah dari perbuatan salah dan dosa, yang dalam bahasa agamanya disebut maksum, terpelihara, terjaga. Tapi namun demikian, ibadah beliau sungguh mengagumkan. Beliau pun jelas dijamin masuk surga. Sehingga pernah pada satu ketika di tengah malam, Aisyah melihat istri Rasulullah melihat Rasulullah sedang melaksanakan ibadah di tengah malam, qiyamul lail, sampai begitu lamanya sehingga kakinya sampai bengkak-bengkak. Sehingga Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa sampai sebegitunya engkau melaksanakan ibadah? Bukankah engkau telah dijamin oleh Allah akan masuk surga?" Apa dijawab oleh Rasulullah? "Afala akunu 'abdan syakura?"
apakah tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Kemudian di samping itu juga Rasulullah selalu melakukan introspeksi diri, sehingga manakala beliau pernah melakukan sesuatu yang salah, beliau akui itu adalah sebagai sebuah kesalahan. Sehingga pernah pada suatu ketika, di saat beliau sedang menderita sakit, beliau menyempatkan diri untuk berkumpul dengan para sahabatnya di kota Madinah. Di situ beliau berpidato, dan isi pidatonya sungguh mengagumkan sehingga membuat orang terharu mendengarnya. Kata beliau, sesungguhnya aku ini adalah nabimu, pemberi nasihat dan da'i yang selalu menyeru manusia ke jalan Allah dengan izinnya. Aku ini bagimu bagaikan saudara yang pengasih dan bapak yang penyayang. Oleh karena itu, manakala ada di antara kamu yang pernah merasa teraniaya olehku, sekarang berdirilah, bangkitlah untuk melakukan kisos terhadap diriku, untuk menuntut balas terhadap diriku sebelum aku dituntut oleh Allah nanti pada hari kiamat. Begitu kata Rasulullah di depan para sahabatnya. Tapi tak satu pun di antara sahabatnya yang berdiri untuk melakukan kisos, untuk menuntut balas kepada Nabi. Sampai Nabi mengulangi lagi dengan kata-kata yang lebih jelas. Kata beliau, ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, siapakah di antara kamu yang pernah merasa sakit hati karena diriku, tapi kalian belum sempat mengungkapkannya, maka sekarang silakan kalian ungkapkan. Juga tidak ada sahabat yang mau berdiri untuk menuntut balas kepada Nabi. Nabi mengulangi lagi. Juga tidak ada. Diulangi lagi yang ketiga kali. Baru ada sahabat yang berdiri dan bermaksud untuk melakukan kisos, untuk menuntut balas kepada Nabi. Sahabat itu gak begitu populer namanya dalam sejarah. Sahabat itu tidak begitu dikenal namanya di kalangan para sahabat. Sahabat itu bernama Ukasyah bin Muhsin. Kata Ukasyah bin Muhsin, ya Rasulullah, kalau bukan karena telah 3 kali engkau menyampaikan kata-kata yang begitu jelas, gamblang dan tegas itu, barangkali aku tidak akan melakukan itu. Tapi karena engkau telah sampaikan hal itu sampai 3 kali, maaf, saya akan lakukan. Ukasyah sambil berdiri kemudian melanjutkan kata-katanya. Dulu aku pernah bersamamu ketika berada di medan perang Badar, di mana pada saat itu ontakku berdampingan dengan ontakmu. Lalu aku pun turun dari ontakku, kemudian menghampirimu untuk mencium pahamu ya Rasul. Akan tetapi pada saat itu engkau mencambuk ontakmu agar berjalan cepat. Padahal sesungguhnya pada saat itu engkau telah mencambuk lambungku ya Rasul. Aku tidak mengerti, apakah yang kau lakukan itu disengaja atau tidak disengaja? Hadirin, mendengar Ukasyah berkata demikian, Rasulullah tidak berpikir panjang, langsung memerintahkan salah seorang sahabatnya yang ada pada saat itu, yang dalam sejarah Islam dikenal tukang azan, Bilal bin Rabah. Langsung memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengambil cambuknya yang pernah digunakannya pada saat perang Badar, dan cambuk itu ada di rumahnya.
Akhirnya Bilal menuju ke rumah Rasulullah mengambil cambuk itu. Ketika cambuk akan diambil, Fatimah putri Rasulullah bertanya, "Wahai Bilal, siapa yang hendak melakukan kisos terhadap ayahku, Bilal?" Bilal menjawab, "Ukasha bin Muhsin." Maka Fatimah langsung keluar dari rumahnya dan menjumpai Ukasha. Kemudian dia berkata kepada Ukasha, "Hai Ukasha, sesungguhnya aku ini adalah putri Rasulullah satu-satunya yang masih hidup hingga saat ini. Oleh karena itu janganlah kau lakukan kisosmu terhadap ayahku, tapi lakukanlah kisosmu terhadap diriku. Kalau engkau telah lakukan kisosmu terhadap diriku, sesungguhnya sama halnya seperti engkau telah melakukan kisosmu terhadap ayahku." Tapi oleh Rasulullah langsung dicegahnya. Kata Rasulullah, Tidak wahai anakku. Sesungguhnya apa yang akan aku pertanggungjawabkan adalah atas apa yang telah aku lakukan." Tak lama kemudian berdiri dua sahabat Nabi yang dikenal sekali dalam sejarah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Keduanya berdiri. Kemudian keduanya pun langsung berkata, "Hai Ukasha, sesungguhnya kami saat ini berada dekat dengan Rasulullah. Oleh karena itu janganlah kau lakukan kisosmu terhadap Rasulullah, lakukanlah kisosmu terhadap kami berdua." Tapi oleh Rasulullah pun langsung dicegahnya juga. Kata Rasulullah, duduklah wahai sahabatku. Sesungguhnya Allah telah mengetahui kedudukan kamu berdua." Kemudian menyusul berdiri Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Keduanya pun berkata, "Hai Ukasha, sesungguhnya kami ini adalah cucu Rasulullah. Oleh karena itu janganlah kau lakukan kisosmu terhadap Rasulullah, terhadap kakek kami. Lakukanlah kisosmu terhadap kami berdua. Kalau kau telah lakukan kisosmu terhadap kami berdua, sesungguhnya sama halnya kau telah lakukan kisosmu terhadap kakekku." Tapi oleh Rasulullah pun langsung dicegahnya juga. "Duduklah wahai penyejuk hatiku." Kemudian Rasulullah berkata kepada Ukasha, "Hai Ukasha, pukullah aku bila kau bermaksud melakukan kisos terhadap diriku." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia. Ukasha dalam sejarah pada saat itu justru malah berkata, "Ya Rasulullah, dulu waktu engkau mencambuk lambungku, aku pada saat itu tidak memakai baju." Rasulullah tanpa berpikir panjang mendengar Ukasha berkata demikian, langsung membuka bajunya, sehingga membuat kaum muslimin pada saat itu berteriak sambil menangis. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tatkala Ukasha telah melihat putih bersih tubuh Rasulullah, maka Ukasha pada saat itu langsung menghampiri Rasulullah, lalu memeluknya, lalu dia berkata, "Tebusanmu adalah ruhku ya Rasul." Siapa yang sampai hati melakukan kisos terhadap dirimu? Aku sengaja melakukan ini agar tubuhku dapat bersentuhan dengan tubuhmu yang mulia, agar dengan kemuliaan dan kehormatan engkau, kiranya Allah akan mengharamkan tubuhku dari sentuhan api neraka. Akhirnya Rasulullah berkata kepada kaum muslimin yang ada pada saat itu, "Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihatlah pada pribadi Ukasha itu." Kemudian kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah pada saat itu berdiri dan mengucapkan selamat kepada Ukasha. "Selamat wahai Ukasha,
yang telah memperoleh derajat tinggi dan menjadi teman Rasulullah kelak di surga nanti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah salah satu contoh sifat Rasulullah yang patut kita teladani. Berjiwa besar. Manakala beliau pernah melakukan kesalahan, beliau akui itu adalah sebagai sesuatu yang salah. Tapi sementara di zaman sekarang ini, kebanyakan umat Rasulullah, mereka lebih sering menonjolkan kebenarannya. Mereka lebih senang menonjolkan kehebatannya, keunggulannya. Tapi sayang, tanpa mau menelaah di mana letak kelemahannya, kekurangannya, dan kesalahannya. Padahal kalau saja mereka mau menelaah, mengintrospeksi di mana letak kelemahan, kekurangan, dan kesalahannya, insya Allah hidupnya akan lebih baik dan lebih bahagia. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita semua, hasibu qabla an tuhasab. Adakanlah perhitungan terhadap dirimu sendiri sebelum kamu diperhitungkan oleh Allah kelak di akhirat nanti. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, sifat Rasulullah yang patut juga kita teladani adalah sifat kasih sayang. Rasulullah begitu sayang dan cinta kepada kita selaku umatnya. Dan ini dapat kita lihat menjelang beliau wafat, di mana ketika beliau akan dicabut ruhnya oleh Allah, maka atas izin Allah, malaikat memberitahu kepada Rasulullah bahwa sebentar lagi ruhnya akan dicabut. Apa yang ditanya oleh Rasulullah pada saat itu? Kaifa ummati mim ba'di ya Rabb. Bagaimana keadaan umatku kalau aku nanti sudah tidak ada ya Rabb, ya Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kenapa Rasulullah bertanya demikian? Karena dakwah yang telah disampaikan oleh Rasulullah belum begitu lama. Baru berlangsung 13 tahun, baru berlangsung 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Rasulullah kan diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Wafat usia 63. Nah, jadi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Padahal umatnya berada di zaman jahiliyah, di zaman yang penuh dengan kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan, itu beratus-ratus tahun lamanya. Sehingga Rasulullah khawatir kalau umatnya nanti akan kembali lagi berperilaku seperti sebelumnya, manakala Rasulullah sudah tidak ada. Makanya Rasulullah bertanya, kaifa ummati min ba'di ya Rabb? Bagaimana keadaan umatku kalau aku nanti sudah tidak ada? Maka malaikat atas izin Allah menjawab, menerangkan, nanti umatmu, manakala kamu sudah tidak ada, umatmu yang selalu mengamalkan ajaran-ajaran yang kamu telah tinggalkan, mereka hidupnya akan selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Mendengar jawaban itu, baru Rasulullah merasa lega. Kemudian, nanti manakala dunia ini, alam sudah dianggap cukup usianya, terjadilah hari kiamat. Hancurlah alam semesta beserta isinya. Fase berikutnya adalah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Nah, pada saat terjadinya Yaumul Ba'ats, manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dibangkitkan pada saat itu, yang ditanya oleh Rasulullah pada saat itu adalah aina ummati ya Rabb, mana umatku ya Allah.
Jadi yang ditanya bukan mana putriku Fatimah, mana cucuku Hasan Husain, mana istriku Aisyah Khadijah, mana sahabat-sahabatku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bukan itu semua yang ditanya oleh Rasulullah. Tapi yang ditanya oleh Rasulullah adalah aina ummati ya Rabb, mana umatku ya Allah. Jadi ketika akan dicabut ruhnya, akan wafat, yang ditanya oleh Rasulullah adalah kaifa ummati min ba'di ya Rabb. Bagaimana keadaan umatku kalau aku sudah tidak ada? Tapi pada hari kebangkitan, ketika dibangkitkan, yang ditanya adalah aina ummati ya Rabb, mana umatku ya Rabb, ya Allah. Jadi jelas begitu besar perhatian, cinta dan kasih sayang Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya lah kalau kita juga mencintai beliau dalam arti yang sebenar-benarnya. Rasulullah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, niscaya ia akan bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Maulid tahun ini, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, kiranya akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Tapi sekali lagi, bukan rasa cinta kita dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar di lisan saja, bukan mengamalkan ajaran-ajarannya dan meneladani sifat-sifatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.